Makanya Nabi mewarning, sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman dialami umatku, di zaman itu mereka malah menjauh dari ulama. Fayabtalihimullah bisalati baliyan. Lalu Allah memberikan musibah 3. Yang pertama, kerja enggak barokah. Yang kedua, dipimpin orang dolim. Yang ketiga ini paling berat, gara-gara jauh dari ulama. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati kafir. Mati tanpa membawa iman. Bisa-bisa. Gara-gara jauh dari ulama, ikut aliran macam-macam kan? Aliran macam-macam itu ada yang sudah kafir. Aliran yang mengatakan sholat enggak wajib ya kafir. Aliran yang mengatakan nyuwun sewu, haji enggak harus di Mekah, bisa di tempat lain. Sudah disediakan tempat tawaf Ka'bah baru, ya kafir mas. Kalau benar-benar meyakini seperti itu. Menghalalkan barang haram, zina halal, di Seragen Barat, itu ada aliran kebatinan untuk mendapat kesaktian. Itu justru zina dengan perawan jumlahnya berapa. Ya kafir menghalalkan berzina. Dahulu ada yang berfatwa haji cukup di Indramayu. Ya kafir. Haji kok neng Indramayu. Nah orang awam itu kalau jauh dari ulama kan nggak ngerti aliran ini sesat atau tidak. Ikut aja, ternyata katut kafir. Itulah yang Nabi tadi mengatakan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang jauh dari ulama mati tanpa membawa iman. Bahaya. Kalau saya sudah berkomitmen, ulama itu mau dilok-lok nih kayak apapun, itu enggak menyurutkan semangat Marzuki untuk tetap ikut ulama. Ada yang mengatakan Ki Hasyim Asy'ari bodoh, Ki Hasyim Asy'ari nol, enggak ada jasanya. Dikritik kayak apapun Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, tidak menyurutkan Marzuki untuk tetap ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Nah begitu. Memang zamannya zaman Islam lagi ya kan? Ahlus Sunnah lagi diruweti, pondok jadi target men, dan entah tujuannya apa, wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahimakumullah, wonten kitab yang ditulis oleh Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang, Kecamatan Dukun, Gresik. Pondok itu kalau sekarang termasuk pondok besar di Gresik yang kalau di sana terkenalnya Pondok Muhammadiyah. Dulu pengasuhnya Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang. Dia berbesanan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Adik atau keponakan Kiai Muhammad Faqih yang diambil menantu Mbah Hasyim itu Kiai Maksum. Kiai Maksum ini setelah diambil menantu di Tebu Ireng, dia yang merintis dan mendirikan ngaji secara klasikal Madrasah Diniyah di Tebu Ireng. Dan Kiai Maksum ini yang menulis, mengarang tasrifan, amsilatu tasrifiyah, fa'alai fulu fa'lan, maf'alan, seterusnya itu. Di NU, posisi beliau, Kiai Muhammad Faqih, di bawah
Mbah Hashim langsung. Mbah Hashim itu Rais Akbar NU ketika itu, Ki Muhammad Fakih wakilnya, di bawahnya. Beliau menulis An-Nusus Al-Islamiyah, itu judul kitab. Kitab itu sangat bagus, ditakrid, diberi pengantar oleh beberapa ulama terkenal. Antara lain diberi pengantar oleh Kiai Abdul Aziz Mashuri, Jombang, Denanyar. Juga diberi pengantar oleh Syekh Hasan Alwani, dia mufti Australia. Lalu diberi pengantar oleh Kiai Maimun Zubair. Tentu kalau sampai Kiai besar memberikan pengantar, apresiasi, maka kitab itu ya kitab sangat luar biasa. Di halaman 12 beliau menulis kalimat seperti ini. Amma syaikhuhum Muhammad ibnu Abdul Wahhab faqad takharraja ala yati jasus al-musta'miratil Britaniyah Jeffrey Hamper, pendiri penggagas perintis aliran Wahabiyah yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Dia murid dari seorang intelijen Inggris beragama Yahudi, namanya Jeffrey Hamper. Ini jadi pendiri Wahabi itu pernah berguru kepada seorang orientalis, berguru kepada seorang non-muslim beragama non-Islam, berkebangsaan Inggris, jasus. Dia intelijen dari Britania, Inggris. Namanya Jeffrey Hamper. Sampean sudah seharusnya waspada kalau ada golongan yang mana golongan itu sedikit banyak terintervensi oleh orang non-muslim. Paham ya? Tidak bisa diklaim gerakan Islam murni, meskipun mereka sendiri klaim gerakan pemurnian Islam. Tapi nyatanya seperti itu. Seperti juga Islam liberal itu dirintis, dipelopori oleh Stephen Hawking yang wafatnya belum lama, beragama Kristen, berislam dengan pola pikir liberalisme. Itu juga enggak bisa dikatakan murni Islam, karena ada unsur pemikiran-pemikiran Stephen Hawking di situ. Kita yang ingin Islam itu benar-benar dilaksanakan oleh umat Islam, diijtihadi oleh mujtahid Islam, diajarkan oleh guru-guru Islam, difatwakan oleh ulama-ulama Islam. Tentu sebaiknya menghindari aliran yang kita khawatir agak diintervensi, mungkin mengalami infiltrasi dari paham ajaran dari luar Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah murni Islam semua. Madhab 4
Syafi'i, Maliki, Hambali, murni Islam semua. Lalu tasawuf thariqahnya Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Ghazali, murni Islam semua. Lalu pengikut-pengikut beliau semua ke Indonesia, yakni wali-wali Songo dan seniornya, semuanya full Islam. Ketika ada Belanda, Portugis, Spanyol, mereka di pihak yang melawan Belanda, bukan malah berkomplot dengan Belanda. Itu wali-wali Songo dan para penerusnya. Jalur Ahlus Sunnah ini full Islam semua. Enggak ada intervensi dari orang di luar Islam. Paham ya? Dan ketika mereka nyebar kemana-mana, mendirikan pondok di zaman Belanda. Pondok-pondok salaf itu kontra dengan Belanda. Bukan malah didanai Belanda. Full murni Islam. Tidak ada Belandanya. Meskipun hidup di zaman pemerintahan Belanda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mereka sepakat di bawah koordinasi Mbah Hasyim Asy'ari sepakat mendirikan NU di masa pemerintahan Belanda. Posisinya kontra dengan Belanda, bukan bolo Belanda. Ditawari diangkat menjadi Menteri Agama Belanda pun enggak mau. Ini NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya, sebaiknya kita tetap pilih yang murni, ajarannya murni Islam, tokoh-tokohnya murni Islam, lalu umat komunitas pengamalnya juga murni Islam. Tentu kalau dengan orang luar, sekedar bekerja sama untuk program-program kemanusiaan. Bukan memberi kesempatan orang luar ikut mewarnai akidah, bukan. Bukan memberi kesempatan orang luar untuk ikut-ikut mewarnai fikih, bukan. Sekedar bekerja sama teknologi tentu enggak apa-apa. Dan barangkali ke depan atau sekarang, kalau di NU, di PBNU-nya, atau di bawahnya PWNU, ada kebijakan memasukkan orang lain yang non-muslim, atau orang lain yang orang lain itu mungkin cukongnya non-muslim. Apa cukong itu? Kacongnya non-muslim. Bekerja untuk menindaklanjuti ide-ide dari non-muslim untuk mewarnai NU. Barangkali suatu saat ada hal seperti itu, maka kita umat harus tetap jeli, umat harus tetap selektif, milih yang tetap NU murni. Sekalipun dengan risiko mungkin enggak didadekne pengurus. Toh kita enggak jadi pengurus, ya seiso mulang TPQ, ya seiso mulang diniyah, masih bisa berkhidmah. Barangkali ada yang dipilih yang NU warisan dari Mbah Hasyim Asy'ari, yang kayak tadi Syafi'iyah dan Madhab 4, lalu Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Ghazali, akidahnya Imam Asy'ari, Maturidi, dilanjut
wali-wali songo, lalu kiai-kiai, lalu pesantren ini semua. Kalaupun bukan pesantren, orang kampus yang ada koneksitasnya dengan kiai pesantren. Dosen Brawijaya tapi pernah mondok, itu namanya orang umum yang punya koneksitas dengan pesantren. Atau orang awam tapi ada komitmen manut pada kiai-kiai pesantren. Biasanya begitu itu, meskipun jadi rektor, orang umum itu ditandai dengan sekedar ada acara desnatalis kampus misalnya, nanti munyuwun kiai gading yang dongo. Itu ada indikasi dia itu orang umum yang ada konekkan dengan pesantren. Mantu sing disuwun ngakati kiai, itu berarti ada hubungan batin dengan pesantren. Nah, kita tetap bersama yang kayak begini-begini. Paham ya? Hati-hati jangan sampai kelihatan Islam, namun ternyata Islam yang diamalkan, yang dipegangi, Islam yang sedikit terintervensi ajarannya oleh orang Yahudi atau Nasrani. Bagaimanapun menurut Quran, dan itu nas hak, enggak mungkin orang Yahudi Nasrani rela Islam tetap besar. Bagaimanapun tetap membuat cara bagaimana Islam itu semakin lemah, semakin kecil, dan semakin keliru, jauh dari ajarannya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak bakal ridho sebelum kamu mengikuti agama mereka. Atau enggak ngikuti tapi pola pikirnya sudah ngikuti mereka. Yang bahaya itu koyok-koyok Islam, tapi sejatinya Islam yang diwarnai oleh mereka. Itu bagian dari upaya mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Yahudi Nasrani enggak akan ridho hatta tattabi'a, sebelum kamu ikut mereka. Nabi juga mewarning dalam riwayat Imam Abu Dawud, Turmudi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Nabi punya punya ramalan ke depan. Kamu nanti pasti sedikit-sedikit sakilan, sak langkah, pasti kamu ngikuti orang di luar Islam. Sampai andai mereka mengajak kamu terperosok ke lubang biawak, mati kafir, kamu tentu ikut mereka. Sahabat penasaran nanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan Kanjeng Nabi itu Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, faman, sapa maneh? Dari dulu yang ngeruweti ya Yahudi dan Nasrani. Di Indonesia juga diwakir, ada Hindu, ada Buddha. Secara umum Hindu Buddha diwakir ya mereka beragama ngurusi intern mereka sendiri. Tapi kalau Kristen ada program kristenisasi, memberi beasiswa, perumahan murah, membagi sembako. Jadi Quran mengatakan ya siapa lagi? Ya Yahudi Nasrani yang aktif merebut, menggerogoti umat Islam. Dan kenyataannya kalau Hindu ya begitu aja.
ngurusi intern mereka. Buddha yang ngurusi intern mereka. Konghucu itu sampai orang sekitar Kebalen apa namanya Konghucu ini. Kelenteng. Itu kalau hari apa tanggal apa itu menerima angpau itu. Beras macam-macam. Berkali-kali fakir miskin sekitar situ menerima angpau dari Konghucu. Tidak membahayakan agama mereka. Islam ya tetap Islam. Enggak kira diajak masuk Konghucu. Kan belum ada orang Madura menerima angpau berkali-kali. Lalu sekarang jadi Konghucu kan enggak ada. Enggak ada kan? Memang enggak ada Konghucuisasi. Tapi kalau Kristen membagi sembako itu diboncengi kepentingan Kristenisasi. Bahaya memang. Nah, Jeffrey Hamper itu gurunya Muhammad ibn Abdul Wahab khawatir kalau kita ikut kelompok itu ada sedikit pengaruh Jeffrey Hampernya. Kalau liberalisme ada Stephen Hawking. Kalau kita ikut Islam liberal, tentu takut ada pengaruh Stephen Hawking, Kristen. Paling aman ya kayak begini aja sudah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada pengaruh siapa-siapa. Lalu di halaman 14, dalam buku tadi, An-Nusus Al-Islamiyah, Kiai Muhammad Faqih bertutur begini. Walamma wasalu Taif qatalun nasa qatlan amman wastaw'abul kabir was-saghir wal marid. Ketika tentara Wahabi mencapai wilayah Taif, mereka melakukan pembunuhan massal, genosida. Laki perempuan mereka bunuh. Tua muda mereka bunuh. Wa kanu yadbahuna tifla, dan mereka rela menyembelih anak bayi di dekapan ibunya. Direbut, disembelih. Terus summa kharaju ilal hawanid wa qatalu man fiha. Mereka sweeping ke warung-warung, siapapun yang mereka temui dibunuh. Wa wajadu unasan yatadarasuna al-Qur'an fayaqtulunahum. Melanjutkan sweeping, ketemu orang lagi deres Quran di masjid, juga dibunuh. Wa nahbul amwal, mereka merampas harta, al-asas, perabotan, semua dirampas. Lalu ditumpuk di lapangan. Wa akhadul kutub, mereka juga mengambil kitab-kitab dari rumah para ulama. Minha kutubut tafsir, wal ahadis, wal fiqh. Dari yang mereka rampas di rumah ulama-ulama itu, ada tafsir, ada mushaf, ada hadis. Wa nasaruha, mereka urat-arit kitab-kitab itu, fil biqa wa zuqaq wal aziqah, di gang-gang, di lorong-lorong, di jalan-jalan. Yata'unaha bi arjulihim, mereka injak-injak kitab itu dengan kaki mereka, dimusnahkan. Enggak ada seorang pun yang berani menyelamatkan
kitab-kitab itu. Itu di halaman 14. Kitab An-Nusus Al-Islamiyah yang ditulis oleh Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang. Paham nggih? Paham? Nah, ajarannya diintervensi, kalaupun masih ada ulama menyimpan kitab-kitab asli, kitab-kitab asli itu dirampas, dimusnahkan. Apa dengan begitu? Mereka berhasil memusnahkan seluruh kitab dan ajaran agama Islam? Tidak. Santri-santri Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah, Syekhona Khalil, Mbah Hashim As'ari, pendiri Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan, terus Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Kung kami dari Blitar, Ki Ridwan, dan banyak kiai. Itu segera pulang. Dan tentu pulang membawa ribuan kitab. Yang kitab lawas-lawas di bawah itu sampai sekarang masih disimpan di rumah kiai-kiai. Namun kalau ke rumah saya, warisan dari bapak, dari Mbah Kung masih ada kitab ratusan tahun. Di rumah kiai-kiai termasuk di rumah saya, warisan dari bapak. Santri-santri itu pulang ke sini dan membawa kitab itu. Yang kitab itu sampai sekarang masih ada. Apa strategi Indonesia dalam menyelamatkan ajaran Islam? Di sana ulamanya dibunuh, makam ulama digusur oleh Wahabi. Di sini ulama sehat, nggak dibunuh, makam ulama, makam wali aman. Di sana ajarannya diintervensi, bismillah, wiritan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Di sini amalan-amalan itu lestari. Di sana kitabnya kayak tadi dimusnahkan lah bahasanya. Di sini kitab-kitab itu sampai sekarang masih ada dan dipakai oleh kiai mengajar. Sungguh peran Nusantara ini dalam menjaga ajaran Islam yang asli, kitab yang kuno. Dalam menjaga itu peran Nusantara luar biasa. Andai Indonesia dilakukan kayak begitu juga. Di Arab, kitab yang lawas-lawas itu hilang semua. Kalau sampai di Indonesia gagal menjaga NKRI, lalu berdiri negara Islam tapi Wahabi. Kemudian kitab yang disimpan ulama-ulama dirampas, dimusnahkan. Maka Islam wassalam. Kalaupun ada Islam yang agak tercampuri tadi. Islam yang agak diintervensi. Kitab yang asli mungkin dirampas, ulama yang mengajarkannya mungkin dibunuh, lalu tradisinya dihabisi dengan tuduhan bid'ah. Bahaya apa enggak? Bahaya. Sungguh penting menjaga biar Islam di Indonesia itu ya begini ini. Kalaupun berproses menuju lebih syar'i, biar oleh orang Indonesia sendiri. Jangan diintervensi oleh paham asing. Saya ulangi, andai Indonesia bubar, terus Indonesia mengalami seperti yang dialami Arab, makamnya dimusnahkan, digusur,
ulamanya dibunuh, kitabnya ya kan, ajarannya dilarang, kan habis. Yang ada Islam tapi ada pengaruh Jeffrey Hamper tadi. Makanya Joko tetap begini. Lalu kita umat komitmen sama-sama kalau ngaji ke pondok saja. Kalau memondokkan anak meskipun tolong tahun cek mampu didik-didik lah, mampu pondok didik-didik. Ya ke pondok saja. Itu sungguh penting. Dan pondok pun harus selektif. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Jadi kami di pondok-pondok tetap punya komitmen menjaga Islam yang kuno, yang asli itu. Bagaimana langkah kami untuk menjaga dan yang kita ajarkan tetap Islam yang kuno itu. Kalau zaman menyekolahkan anak ke Timur Tengah, gurunya, siswanya, semuanya pakai kitab putih. Kitab anyar, kitab cetakan baru. Kalau semuanya pakai kitab anyar, tentu itu dicetak berdasar kebijakan Menteri Pendidikan sana. Dan menteri itu ganti menteri, kadang punya kebijakan, tolong dong hadis ini nggak usah diajarkan dulu. Tolong hadis ini nggak usah dulu. Akhirnya kitab yang diterbitkan itu nggak bisa utuh. Anakmu kuliah di sana ya kitabnya putih semua. Kitab baru. Andai dikurang-kurang ya anak kita nggak tahu juga namanya ngaji kitab adanya itu. Kalau di sini sama anak yang ngaji Lirboyo, ngaji Bulughul Maram, Bulughul Maram yang dikaji sekarang di Lirboyo itu sama dengan Bulughul Maram 150 tahun yang lalu. Tidak beda. Anakmu beli kitab baru, tapi Mbah Yainya ngajar dengan kitab yang lawas tadi. Itu loh Mas, perlu ini tetap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hidup di zaman modern, tapi jamin tetap dapat materi yang lawas-lawas itu. Dan dijamin lawas, memang kiainya megang kitab yang lawas itu. Saya misalnya membaca kitab Ihya. Santri beli kitab baru mungkin. Tapi saya megang kitab yang lawas. Kalaupun saya megang kitab baru, karena sudah sekian kali membaca kitab yang lawas, nanti begitu cetakan baru ada yang enggak benar, ya saya bilang pada santri, tanya aja santri kasih, ini kurang ain ini. Nah bahayanya kalau enggak mondok di pondok salaf, wis kitab pe anakmu anyar, guru nih kitab yo anyar pisan, anakmu nggak ngerti lek kalimatnya dirubah, hadisnya dikurangi, lah guru nih yo nggak ngerti pisan guru nih, kan wassalam, nggak mendapatkan Islam yang murni, Islam yang utuh, paham ya? Jadi mohon meskipun pondok lagi disudutkan dengan isu-isu ada kekerasan katanya, dengan isu-isu katanya ada pencabulan, yang itu belum tentu pondok beneran, tak bilang yang kemarin itu kadang hanya semacam homeschooling atau tempat kursusan, ditambah untuk ngaji ini ustadznya juga bukan kiai. Ketika terjadi apa-apa, pemberitaannya pesantren. Jadi memang sengaja menyudutkan pesantren. Nah kami mohon umat atau warga minimal jamaah sabilillah ini disudutkan kayak apapun pesantren.
jangan mengurangi keyakinan, jangan mengendorkan semangat untuk tetap bersama kiai-kiai pesantren. Kalaupun punya anak cucu, monggo tetap dipondokkan ke sana. Di Gading monggo, di Al-Hikam monggo, di Mergosono monggo, di Ki Kholik monggo, Singosari, ya kan? Dan di mana-mana. Apa mana di pondok-pondok induk, Losolir, Boyo, Langitan, Sidogiri, Asembagus, Sekona Kholil, sarang, gak karu-karuan, Mas. Nah, anehnya kadang masyarakat itu ada framing kejadian bukan pondok, lalu di framing diberitakan kayak itu kesalahan pondok umat ngebiau ya, pondok elek kabeh. Bahaya. Jaga Islam, jaga kemurnian Islam, caranya dengan tetap bareng bersama ulama kiai itu tadi. Lalu kenapa harus kitab kuning yang lawas-lawas? Memang kitab itu yang menghubungkan antara kita dengan pengarang yang hidupnya 1000 tahun lebih. Jenengan niku lek teng pondok, anak jenengan teng pondok, mengke tasik diajak ngaji kitab Majmu' Nawawi. Itu sekitar abad 6 atau 7 Hijriah. Berarti umurnya sekitar 800 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu. Mungkin anak-anak jenengan teng pondok ngaji kitab Bidayah. Itu tahun 500-an, berarti 900 tahun yang lalu. Anak jenengan teng pondok, mungkin sing ngat lari rotok gede-gede, diwacane kitab Muhadzab karangan Mawardi. Itu sekarang sekitar 1100 tahun yang lalu sudah. Ngaji Bukhari yang asli itu sudah sekitar 1100 tahun yang lalu. Betul loh para rawuh, hidup di zaman 1400 Hijriah lebih, tapi pahamnya, agamanya, kitab yang dibaca masih sama dengan kitab 1100 tahun yang lalu. Sungguh sulit agama-agama nyuwun sewu. Di Kristen misalnya, kalau orang membaca Injil yang sekarang, disamakan barangkali menemukan cetakan Injil yang Paulus dulu, atau Injil yang Simon, yang 1000 tahun lebih, ya sudah banyak beda. Nah, kita di pondok pesantren jangankan Qur'annya, fikih saja, ngaji kitab fikih karangannya Imam Syafi'i. Lek ngaji ning pondok salaf, sampean diajak membaca kitab yang itu ditulis sejak 100 sekian. Imam Syafi'i itu hidupnya lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Saiki Hijriah 1440 itu. Lawawas mas, zaman Syafi'i lawawas. Gak mekur lawas, lawawas mas. Neng pondok diwe ngilmu padha ngilmune Imam Syafi'i. Padha ngilmune ulama yang hidup di abad kedua. Itu menuju Islam murni sangat mudah, wong. Zamannya dekat sekali dengan zamannya Kanjeng Nabi.
Nanti juga diajak ngaji kitab Muwatta karangannya Imam Malik. Imam Malik itu lahir tahun sekira 80-an Hijriah. Belum sampai 1 abad Imam Malik itu sudah lahir. Nah, andai kita enggak di pondok-pondok salaf, yang disampaikan kepada kita hanya ilmu dari kitab-kitab putih, kitab-kitab modern. Pertanyaannya, kitab putih itu masih samakah dengan kitab yang 1000 tahun yang lalu? Tidakkah ada pengurangan, perubahan, penambahan? Tidakkah ada kekeliruan dalam menterjemah? Tidakkah ada kekeliruan dalam mengharokati? Dan segala macamnya. Ada sekian banyak pertanyaan yang itu menjadi beres asal kita ngaji di pondok salaf. Kitabnya kitab kuning, pilihan kitab kuning untuk memastikan kitab itu kitab lawas. Kalaupun baru itu baru nyetaknya saja, tapi masternya apa ini yang apa? Kalau foto yang itunya loh. Apa? Masternya ya. Itu masternya sudah lama sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun para jamaah tidak ragu dengan pondok-pondok salaf. Lirboyo, Ploso, Sidogiri jangan ragu. Kemudian saya misalnya itu masih menerima ijazah wirid. Yang ijazah wirid itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahun 300-an Hijriah. Berarti umur wirid itu sudah 1100 tahun lebih. Kalau wirid yang diijazahkan ke saya itu wirid Hizib Nasr Abil Hasan Asyadzili, juga enggak jauh-jauh masanya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Untung banget wong hidup di zaman modern seoleh ijazah amalan 1100 tahun lebih. Kenapa sih lamanya waktu itu kok perlu dipertimbangkan? Di dalam kampus itu ada nilai kebenaran yang setiap tahun terbukti benar. Ini dites benar, dites benar, dipetes benar. Sampai berkali-kali bertahun-tahun. Itu namanya kebenaran reliabel. Barang ini benar, tapi terbukti sepisan. Jawang lumayan mantap. Tapi benar terbukti 1000 kali. Tentu orang lebih mantap. Nah, kita berahlus sunnah wal jamaah. Sejak zaman Imam Syafi'i, sejak zaman Imam Maliki, itu sudah 1240 sekian tahun yang lalu. Nah, selama 1200 tahun lebih, madhab ini enggak terbantahkan. Madhab ini enggak bisa dirungkatkan. Karena dalilnya, hujahnya memang kuat. Kalau terbukti menter sepanjang masa, 1200 tahun lebih, menter, ya tentu kita semakin yakin tuh. Dan ngaji di pondok itu oleh ilmu yang umurnya sekian itu, oleh wiritan yang umurnya sekian lama itu. Paham tak? Itu namanya kebenaran reliabel. Ada alat tes, alat uji,
Dipakai nguji hasilnya valid. Pakai nguji lagi hasilnya valid. Berkali-kali dipakai nguji hasilnya tetap valid. Itu namanya punya nilai kebenaran, reliability. Reliable. Nah, Ahlus Sunnah itu terbukti benar, enggak terbantahkan, bukan sekali dua kali, bukan setahun dua tahun, tapi ya suwe mas. Dan di pondok yang diajarkan tetap kitab-kitab lawas itu, yang ditulis sejak 1000 tahun lebih. Penting toh, pondok penting. Penting. Terus menyadari pentingnya memegangi kitab-kitab lawas. Di Muhammadiyah sudah mulai berdiri beberapa pondok yang juga mengajarkan kitab-kitab kuning itu. Biar umat itu tetap terkonek dengan ulama masa dahulu. Dan umat itu ketika ngaji, ternyata saya sama dengan Imam Bukhari. Semakin enggak ragu. Ternyata saya sama dengan Imam Muslim. Semakin tidak ragu. Nah, gitu loh. Kami pernah mengunjungi Pondok Muhammadiyah di Madiun. Itu ya kayak di Pondok NU pakai kitab-kitab kuning. Subuh ya pakai kunut, pakai wiridan, kayak begitu. Tapi namanya Pondok Muhammadiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di samping itu tadi, jadi intinya begini. Pentingnya menjaga Nusantara, pentingnya menjaga Islam seperti yang ada di Indonesia. Ada kitab kuning, ada salaf, ya, ada kiai, ada pesantren. Itu karena memang dulu Allah menyelamatkan kitab-kitab itu ke Indonesia. Dilalah di Arab dilakukan pembunuhan, kitabnya dimusnahkan, makamnya digusur, ajarannya dibid'ahkan. Santri Indonesia yang mondok ke sana segera lari pulang membawa kitab itu. Dengan kata lain, pulang menyelamatkan kitab itu. Indonesia dan pondok-pondoknya dipilih Allah untuk menyelamatkan ajaran itu, gitu loh. Ngerti dah? Nah, tetap bersama yang ini, sebetulnya kita tetap bersama bareng-bareng menyelamatkan, menjaga Islam yang murni ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kiai-kiai pun juga sadar betul bahwa memikirkan prospek umat alumni itu juga penting. Makanya kalau dulu pondok itu salaf tok, ngaji kitab tok. Hari ini hampir semua pondok ada formalnya. Lirboyo yang dulu salaf tok, sekarang ada program formal, yakni di Lirboyo yang Ar-Risalah. Level SMP dan SMA. Lirboyo Al-Makhrusiyah yang dikelola Gus Reza. Ada SMK juga, ada Aliyah. Anak kita ke situ bisa salaf, ngaji kitab kuning, tahu kitab ilmu yang salaf, plus tamat dari situ kuliah juga bisa untuk masa depan mereka. Jadi enggak ada alasan untuk tidak mondok. Mondok engkau gak iso nyambut gawe. Oh, Kak Mas. Ya, pondok sudah banyak membuka formal. Di pelosok yang mau formal di Kuwin, monggo. Yang di Indo tapi pengen formal difasilitasi, ada bis.
ngantar santri, antar jemput ke sekolah yang dipilih. Tamat masih bisa melanjut kuliah. Terus di saya misalnya, ada SMP, ada SMA. Tamat dari situ juga bisa kuliah. Cuma kami memang belum bisa menerima banyak sih membangun ya. Jadi lek nerima kakek ruwet. Ini yang SMA baru lulus ini. Lulus 29. Dari 29 itu SMA Ngasek, yang 3 enggak melanjut, mungkin mondok atau kemana, kami enggak tahu. Yang 26 melanjut. 26 yang lanjut itu, 24 sudah resmi diterima di PTN. Di Brawijaya, di UM, di ITS, di UIN, di UNESA, di mana-mana. Sebagian juga di kedokteran. Tinggal nunggu yang 2. Yang 2 ujian UIN masuk mandiri. Kalau yang 2 ini lulus juga, maka dari 26 itu bisa masuk 100% ke perguruan tinggi negeri. Jadi pondok tidak bodoh. Andai mereka enggak ngerti matematika, ya enggak mungkin lah keterima Brawijaya. Ya. Andai mereka enggak ngerti fisika, kimia, biologi, enggak mungkin lah keterima kedokteran. Ada yang masuk kedokteran Hang Tua dari Ngasek itu. Jadi kadang kalau alasan pengen jaga Islam yang salaf, pesantren. Kadang pertanyaannya, mondok iso nyambut gawe ora? Mondok iso kuliah ora? Rata-rata pondok sudah bisa menjaga keseimbangan antara kesalafan dan tentang prospek ke depan santri-santrinya. Termasuk pondok kami ya seperti itu. Gak main-main loh. 29 sing lanjut 26, sekarang tinggal 2 nunggu pengumuman. Sulit mencari SMA yang hampir 100% keterima perguruan tinggi negeri. Ngasek ya enggak sulit, mau mek kur didik. Mau pengen arek didik gampang ya. Lalu kepercayaan umat. Kalau niku nanti diundang ngaos tengene Samsung. Kalau sempat bertanya-tanya, lewat siapa Samsung kok ngundang saya? Kenal lewat siapa? Belum seterkenal ini saya. Tapi kok Samsung ngundang saya? Barang saya datang, ternyata ada santri saya di situ. Loh, kok neng kene? Kuliahnya tarbiyah, kerjanya di per-HP-an. Opo Mas? Itu ternyata Samsung itu lagi butuh karyawan yang itu nanti agak menjaga rahasia pabrik, rahasia merek. Enggak boleh sembarang orang tahu itu. Nah pas Samsung butuh begitu, ada santri saya daftar. Ditanya, mondok di mana Mas? Mondok di Kiai Marzuki. Ya sudah, yang mewawancara enggak ragu. Udah, ini anak ini amanah. Memang lagi butuh karyawan yang dipercaya amanah. Itu loh Mas, pondok itu seperti itu. Saya ngaji di Polda berapa kali. Itu beberapa polisi itu alumni Lirboyo. Di kepolisian, di TNI itu mulai ada pemikiran. Daripada ketakmiran di Polres, ketakmiran di Polsek, ketakmiran di Koramil, imam saja ngundang orang luar, biaya lagi. Khotib saja ngundang orang luar, biaya lagi. Mending kalau punya anggota polisi, anggota TNI, pondokan, hafid Quran, beres.
Gak usah ngundang Ustadz Konjopo, gak usah mbandani. Akhirnya sekarang banyak polisi TNI yang pondokan untuk menghandle bintalnya. Bukan berarti nggak punya masa depan, punya masa depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di UIN sini, yang pendidikan bahasa Arab, ada Dr. Mamlu'atul Hasanah, itu alumni Nggase. Ada Dr. Imam Ahmad, alumni Nggase. Ada Dr. Rosyid, alumni Nggase. Yang sekarang masih ngajar di Diniyah Nggase. Ojo dikira lek ngaji ku terus gak iso pinter ngono, aja ngawur ae sampean. Nek ana kiai rada ngambek titik, jere sapa ngaji gak pinter. Kalau ngaji ngarane gak pinter, berarti ulama iku goblok kabeh. Sapa wani ngarani ulama goblok kabeh? Enggak ada rumus ojo ngaji garane bodoh, itu enggak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak saya sendiri yang di Sabilillah, sekolah Sabilillah bebannya sudah berat, di rumah masih harus ngaji lagi, bebannya tambah. Apa jadi bodoh? Bodoh. Mereka kuliah di Brawijaya, di UM. Alhamdulillah sekian kali IP-nya menyentuh 4,00. Berarti enggak bodoh. Dan itu hafal Quran. Enggak bodoh kan? Bodoh, bodoh. Nah itu loh. Terus alumni Nggase yang kami rekom ke UNESA, pinter, dapat beasiswa full. Kemarin laporan piro nak IP-ne. Alhamdulillah Kiai 3,93. Hampir 4 juga. Wah, ini loh Mas. Jadi enggak saya bolak-balik gudikan tapi ya ojo gudikan ngono enggak. Nah, begitu nggih. Nyuwun sewu, nyuwun umat tetap bersama ulama, jangan sampai kena pengaruh lalu lari dari ulama. Lari dari ulama, kehilangan kitab kuning. Kehilangan kitab kuning artinya sampean anakmu atau ustadzmu pegangannya kitab putih. Kitab putih, kitab terjemahan yang kitab baru. Apa ada jaminan masih sama dengan yang 1000 tahun itu? Ya kan? Kalau sudah tidak sama dengan yang 1000 tahun itu, apa masih dijamin sama dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahayanya di situ.